Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab yang harus dilakukan oleh anak kepada ayah bundanya. Nah, ini ada 17. Jadi adab apa saja yang seharusnya dilakukan oleh anak kepada ayah bundanya. Ada 17. Yang pertama adalah taat dalam kebaikan. Yang tadi sudah kita bahas dengan batasan-batasannya. Pokoknya bukan maksiat, mampu, tidak membahayakan, ya sudah sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, merasa senang dan bahagia ketika diperintah oleh ayah bunda. Wah, Masya Allah, bapaknya nyuruh, ibunya nyuruh, disambut dengan apa? Dengan sukacita, disambut dengan senang. Baik bapak, baik ibu, sami'na wa ata'na. Wah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu lebih dahulu memberi salam kepada ayah bunda. Lebih dahulu memberi salam kepada ayah bunda, lalu jabat tangan dan mencium tangannya. Dan kepalanya. Ini kembali kepada adat kebiasaan ya. Jadi kalau ketemu ayah bunda, kita memberi salam dulu. Assalamualaikum. Lalu salaman, tangannya dicium. Dicium ya, jangan nggak dicium. Lah kalau di Arab ditambahi lagi nyium keningnya. Lah kalau di sini monggo disesuaikan dengan adatnya. Kalau antum mau niru dicium kening ya bagus, itu penghormatan mencium keningnya. Karena ada anak-anak sekarang ini dulu salaman dengan bapak ibunya nyium tangan, lalu masuk pondok, entah di pondok diajari apa, pulang dari pondok tidak mau nyium tangan bapaknya lagi, salaman gini tok. Ya, entah katanya syirik, bid'ah macam-macam. Itu bahaya sekali itu. Itu berarti mengajarkan kepada anak untuk durhaka. Tetap cium tangannya bapak ibu. Ya, kalau perlu cium keningnya juga. Kemudian yang keempat, di antara cara berbakti kepada ayah bunda adalah duduk di depan ayah bunda dengan sopan. Jadi duduk di depan ayah bunda itu dengan sopan. Kan aja cara duduk kan. Jadi kalau duduk di depannya ayah bunda, kalau mungkin duduknya di bawah kayak gini, jangan menyelonjorkan kaki. Karena kaki diselonjorkan termasuk akhlak yang buruk, nggak sopan. Atau juga mungkin duduknya itu apa? Ya, kakinya ditaruh di atas itu apa namanya? Kalau bahasa Jawa jigang. Kalau bahasa Indonesia apa? Apa namanya itu? Itu kan nggak sopan itu. Di depan ayah bundanya kakinya diangkat gitu. Walhasil pokok di depan ayah bunda cara duduknya itu apa? Yang sopan, yang akhlak. Sesuai dengan adat kebiasaan. Kemudian yang kelima, termasuk bakti kepada ayah bunda adalah membantu pekerjaannya. Jadi mungkin ayah bunda itu punya kerjaan, ya kasihan saya bantu. Jadi jangan hanya disuruh-suruh masak, tapi dibantu masak, dibantu ngepel, dibantu nyuci, dan seterusnya. Yang keenam, segera menjawab ketika dipanggil. Dipanggil langsung. Nah, ya bu, ya pak, lebih. Ya, kalau jawab apa biasanya? Dalam gitu ya. Langsung, nggak pakai lama. Karena kalau pakai lama itu nanti bisa nyinggung perasaannya ayah bunda. Bahkan kalau antum lagi sholat saja, sholat sunnah, yang mana ayah bunda tidak mau tahu kamu sedang sholat, batalkan sholatmu. Karena apa? Ini wajib segera memenuhi panggilannya ayah bunda. Sementara sholat hukumnya adalah sunnah. Itu kan ada ceritanya Jurej. Antum pernah dengar kisahnya Jurej?
Yang ada di Riyadhus Shalihin ada hadis sahih itu ya. Ada seorang ahli ibadah zaman Bani Israel dulu, ibadah tok. Dia punya sebuah tempat peribadatan. Pada suatu hari ibunya lewat, ibunya manggil, ya Juret, ya Juret. Dia sedang sholat. Lalu dia bilang pada hatinya, ya saya ini sholat terus apa ibuku ya? Sholatku atau ibuku? Karena dia bodoh, ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Sholatnya diteruskan, ibunya tersinggung. Hari kedua seperti itu, ibu tersinggung. Hari ketiga seperti itu, ibu tersinggung. Lalu ibunya berdoa keburukan. Ya Allah, jangan kau wafatkan dia sebelum dia tergoda oleh pelacur. Subhanallah. Lalu ada pelacur yang menyombongkan diri. Siapa yang tidak tergoda dengan saya? Kata orang-orang, ada. Siapa? Jurej. Lalu pelacur itu, coba aku akan menaklukkan Jurej. Dia goda Juret, nggak tergoda ternyata. Betul. Akhirnya pelacur ini malu kan? Malu. Akhirnya pelacur ini berzina sampai hamil. Sampai melahirkan. Lalu orang-orang tanya, anaknya siapa itu? Pelacurnya bilang, anaknya Jurej. Orang-orang datang ke tempat peribadatannya, dihancurkan, dan Juretnya dipukuli. Apa salah saya? Sudah, jangan banyak omong. Kamu bohong, pura-pura ibadah, padahal kamu ya dipukuli. Sampai selesai, ini loh anakmu ini loh. Waduh, Juret baru sadar kalau dia difitnah. Baik, beri saya waktu, saya mau sholat dulu. Dia sholat, dia berdoa. Kemudian dia pegang perutnya bayinya itu. Lalu bayinya ditanya, man abuk, siapa bapakmu? Lalu Allah menjadikan bayinya bisa ngomong, fulan ar-ra'i, bapakku adalah si fulan, si penggembala. Itu termasuk anak yang dijadikan oleh Allah bisa ngomong. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka menyesal. Mereka minta maaf pada Juret, diciumi Juret. Wahai Juret, kami akan bangun tempat ibadahmu dengan emas. Oh, sudah bangun kayak kemarin aja, kayak tadi. Artinya apa di sini? Bahwa kalau kita dipanggil bapak, dipanggil ibu, langsung jawab. Lebek ya ummi, lebek ya abi. Naam wahai bapak, iya pak, iya bu. Langsung datang, nggak pakai lama. Apalagi pura-pura nggak denger. Apalagi sibuk main HP. Apalagi pakai audio yang nutupi telinganya. Wah, naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketujuh, termasuk berbakti kepada ayah bunda itu adalah tidak membuat kegaduhan di depan ayah bunda. Ya, tidak membuat kegaduhan, nggak ribut-ribut di depan ayah bunda, nggak bertengkar. Termasuk juga kalau ngajak anak-anak ke rumahnya ayah bunda. Nah, kadang anak-anak itu nggak bisa diatur. Sehingga ayah bunda, kakek neneknya merasa merasa sumpek, terganggu. Oh jangan, Anda dosa nanti. Maka perlu dikondisikan ini anak-anak jangan sampai ganggu kakek dan neneknya. Kemudian yang ke-8, ini masalah cara berjalan ya. Kalau di Arab itu cara berjalannya, anak kalau malam itu jalan di depan ayah bunda. Kalau siang jalan di belakang ayah bunda. Tapi ini adat di Arab ya, zaman Nabi dulu, zaman sahabat. Jadi kalau malam anak jalannya di depan untuk mencari jalan. Kalau siang karena terang, maka bapak dan ibu yang di depan, anaknya di belakang. Ini kayaknya di Indonesia tidak begini ya. Di Indonesia kayaknya tidak gini. Di Indonesia yang saya pahami itu, anak itu jalannya di pinggir. Bapaknya yang berada di tengahnya gitu kan. Ya, artinya cara berjalannya cara yang sopan sesuai dengan adat kebiasaan di negara masing-masing. Yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Tidak mengambil makanan sebelum ayah dan bunda. Wah, ini penting. Ini penting ya. Jadi kalau pas makan bareng, bukan rebutan ngambil. Kadang kan gitu kan anak-anak rebutan ngambil kan. Mumpung belum diambil bapak,
Mumpung belum diambil ibu, rebutan cepet-cepetan. Jangan. Biarkan bapak dulu ngambil tuntas, ibu dulu ngambil tuntas, baru anak ngambil. Sampai-sampai nanti ada cerita salafus soleh, tidak berani makan bareng ibunya. Disuruh ibunya dulu makan sampai selesai baru dia makan. Kenapa? Karena saya takut nanti ibu lihat satu makanan, ternyata saya ngambil makanan itu. Ini penting ya. Jadi bukan rebutan. Atau malah milih bapaknya di kulkas diambili. Bapaknya nyari di kulkas dan tidak ada, mana diambil sama si fulan. Itu durhaka itu. Ada apa tidak seperti itu? Ada. Jadi di kulkas diambili. Yang beli bapaknya dicari tidak ada. Nanti kalau ono kabeh. Kemudian yang ke-10, mendamaikan apabila ada pertikaian. Di antara ayah bunda. Jadi kalau ayah bundanya itu lagi ribut, ya salah paham, maka anak bukan pro bapak, anak bukan pro ibu, tapi anak tugasnya apa? Mendamaikan. Dia bapak saya, dia ibu saya, tugas saya adalah mendamaikan. Bagaimana bapak dan ibu ini damai, nggak berkelahi, nggak tukaran. Bukan saya benci salah satu, bukan saya cinta salah satu. Kemudian yang ke-11, meminta izin apabila masuk kepada ayah bunda atau keluar dari rumah. Jadi kalau mau masuk baik ke rumahnya ayah bunda atau ke kamarnya, minta izin dulu. Assalamualaikum, kula nuwun, saya mau masuk boleh apa enggak? Demikian pula kalau mau keluar, izin dulu, Pak, Bu, saya mau keluar. Itu termasuk berbakti kepada ayah bunda. Yang ke-12, mendakwai ayah bunda dengan cara yang terbaik dan lemah lembut. Ini juga penting. Kadang mungkin ayah bunda itu tidak ngerti agama, itu kan, berbuat hal-hal yang nggak benar, maksiat, melanggar aturan agama. Maka anak ini kalau cinta, kalau sayang, nasihati ayah bunda, tapi tetap dengan cara yang apa? Yang sopan, yang akhlak, yang halus, yang lembut, tetap dilaksanakan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jangan dibiarkan. Itu kalau memang sayang, kalau memang cinta. Kemudian yang ke-13, selalu menjaga nama baik ayah bunda. Jadi kita berupaya agar nama baik ayah bunda itu selalu terjaga. Jadi namanya bapak wangi, namanya ibu wangi. Berarti anaknya apa? Berarti anak yang baik, berarti anak yang berprestasi. Kemudian yang ke-18, yang ke-13, 14 ya. Berarti antum tidak ngantuk kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ke-14, tidak mencela ayah bunda atau bersikap kasar kepada ayah bunda. Ya, enggak nyela ayah bundanya, enggak kasar kepada ayah bundanya, tidak membentak-bentak ayah bundanya. Kemudian yang ke-15, melakukan pekerjaan yang disukai ayah bunda. Melakukan pekerjaan yang disukai ayah bunda walaupun ayah bunda tidak memerintahkan. Jadi dia ini benar-benar tahu seleranya ayah bunda. Tanpa ayah bunda memerintahkan, dia sudah melaksanakan. Kemudian yang ke-16, ini yang termasuk paling penting ya, 16 ini, memahami karakter ayah bunda. Memahami karakter ayah bunda dan kita menyikapi sesuai dengan karakternya. Ini yang termasuk paling penting.
Jadi kita, saya, antum belajar karakternya bapak, karakternya ibu. Oh, bapak saya memang karakternya begini. Ibu saya begini, lalu kita apa? Pengertian. Sehingga kalau bapak saya gitu, ibu saya gitu, biasa, tidak ada sesuatu yang baru. Kadang anak berbakti malah dimarahi. Anak durhaka malah dicintai gitu loh. Kan kadang gitu kan? Udah biasa, nyantai aja. Inilah karakternya ayah bundaku. Nggak ada sesuatu yang baru. Ya biasa. Dari kemarin gini, dari kemarin dulu juga gini. Tapi kalau berubah jadi baik, baru kita kaget. Tumben jadi baik hari ini. Gitu ya. Paham nggak maksudnya? Ini penting loh, belajar karakter penting. Jadi kita tidak kaget lagi dengan sikap-sikapnya yang kadang-kadang itu aneh-aneh. Kemudian yang ke-17. Banyak berdoa dan memintakan ampun untuk ayah bunda ketika masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang banyak membaca doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ayah bunda kita disebutkan di dalam hadis sahih oleh Allah diberi derajat yang tinggi di surga. Derajatnya tinggi di surga. Sampai-sampai ayah bunda itu merasa tidak pantas. Dia tanya kepada Allah, Ya Rabb anna li hadha. Ya Allah, dari mana saya dapat ini? Lalu oleh Allah dijawab, bistighfari waladikalak. Itu berkat istighfar anakmu untukmu. Anakmu selalu doakan kamu sehingga kamu dapat derajat yang tinggi.